Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kita semua sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 4 pada bab yang ke-6 tentang menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Pada subbab kisah Sa'labah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan kembali kisah Sa'labah dan menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Dan yang kedua adalah melalui kegiatan meneladani, peserta didik dapat menghindari sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kisah Sa'labah sengaja diangkat untuk dijadikan ibrah atau pelajaran untuk kita semua, bahwasannya manusia seringkali lalai dengan kondisi-kondisi yang sudah terjadi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama melihat tayangan video berikut ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang dari Ansor bernama Sa'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik dari yang banyak, namun tak mampu kau syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendengar itu, Sa'labah pulang ke rumahnya. Namun tak berapa lama ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, kan kuberikan hak orang-orang yang membutuhkan." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang ini. "Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah." Waktu pun berlalu. Tak berselang lama dari doa itu, Sa'labah mulai memiliki satu kambing. Perlahan dari satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak milik Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya, Sa'labah tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurusi binatang ternak miliknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Namun sungguh keterlaluan, ternyata Tha'labah enggan memberi hak orang lain. Bahkan ia menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya Tha'labah telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia. Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Setelah melihat tayangan video yang tadi, sifat Sa'labah yang harus dihindari yaitu sifat kikir dan kufur nikmat. Sifat kikir. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah, yang dapat berupa kekayaan, kekuasaan, kepandaian, ketampanan, dan lain-lain. Dasar atau dalil tentang kufur nikmat terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hikmah dari cerita kisah Sa'labah. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kikir akan mendatangkan penyesalan bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, kita jangan melakukan atau mencontoh perilaku yang dilakukan oleh Sa'labah. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah yang telah tenggelam di dalam gelimangan harta
hingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kikir dan kufur nikmat seperti yang telah dilakukan oleh Sa'labah membuat dirinya menyesal dan menderita di kemudian hari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Sa'labah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.